Shalom Bapak Ibu. Selamat pagi. Majelis mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah untuk Bapak Ibu semua. Dan apabila ada Bapak Ibu yang mempunyai kepentingan, bisa datang kepada majelis di ruang konsistori seusai ibadah. Saudara-saudara, saat ini kita dipersatukan oleh Tuhan dalam peribadatan hari Minggu. Karena kasih-Nya kita dipertemukan. Kasih Allah juga yang membawa bangsa kita memperoleh kemerdekaan. Maka mari kita angkat hati kita untuk memuliakan Tuhan. Pagi ini dengan pengakuan pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya, dan yang setia menepati janji keselamatan yang telah dinyatakannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Menyertai saudara juga. Untuk mewujudkan kehidupan bangsa yang berintegritas. Bangsa yang kuat adalah bangsa yang memperhatikan rakyatnya yang lemah dan tertindas. Kita sebagai warga gereja dan warga negara yang baik juga dipanggil untuk menyatakan kasih. Untuk itu, marilah kita mendalami tema ibadah hari ini, yaitu kasih yang terutama. Sehingga hidup kita semakin berguna bagi kehidupan bangsa dan negara.
dikasihi Tuhan, melihat dari sebuah kisah fiktif, tokoh fiktif, yaitu tokoh Joker. Mungkin Bapak Ibu Saudara ada yang pernah tahu. Dari tokoh fiktif Joker kita belajar tentang seorang yang dulunya baik. Joker adalah seorang yang dulunya baik, ramah, senang membuat orang lain senang. Namun karena hari-harinya dipenuhi dengan sakit hati, sering dibuli, sering dihina, akhirnya seorang yang baik menjadi seorang yang jahat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tentu kita pernah berjumpa dengan orang-orang yang baik, namun berubah menjadi tidak baik. Kata-katanya nyelekit, kata-katanya sengak gitu ya. Kalau ngomong itu nyakiti gitu ya. Mungkin kita pernah berjumpa dengan orang-orang demikian. Saya yakin mereka pun juga dulu adalah orang yang baik. Namun karena hatinya dipenuhi dengan rasa sakit, kebencian, kekecewaan, maka yang dulunya baik menjadi tidak baik. Kata-katanya nyelekit, perbuatannya tidak baik. Namun seorang yang sungguh bertobat, hatinya akan dipulihkan. Bila hati itu mau mendengarkan firman Tuhan. Bila anak-anak Tuhan mau mendengarkan firman Tuhan, menghidupi hatinya dengan firman Tuhan, maka anak-anak Tuhan akan dapat berbuat kasih. Ucapannya, tindakannya baik dan kasih. Maka mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita mengakui dosa kita, sebab kita telah melanggar hukum kasih, di mana hukum kasih itu sering kita dengarkan melalui Injil Matius 22 ayat 37 sampai dengan yang ke-40. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Mari kita datang kepada Tuhan. Di dalam pertobatan, penyesalan di hadapan Tuhan, kita akui dosa kita. Dan bersama kita naikkan pujian dari PKJ 37. Bila kurunung dosaku.
anugerah Tuhan. Saudara-saudara, Tuhan senantiasa memelihara hidup kita meskipun kita selalu terjatuh dalam kesalahan dan dosa. Ia mengangkat dan menggandeng kita, orang-orang yang mau bertobat, mengakui kesalahannya dan berserah kepadanya. Mari dengan sukacita kita terima berita anugerah dari Tuhan, sebagaimana tertulis dalam kitab Mazmur 25 ayat 8 sampai dengan 10. Tuhan itu baik dan benar, sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati, dan Ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Mari bersama kita naikkan pujian pelengkap Kidung Jemaat 202, Ada Damai Sejahtera Allah. Mari bersama jemaat yang dikasihi Tuhan, kita siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Kita berdoa. Sungguh damai sejahtera di dalam hati setiap kami anak-anak-Mu. Damai karena hati kami bersih, suci. Tidak ada lagi dosa yang membelenggu. Tidak ada rasa kebencian, iri hati, dendam, kekecewaan, hal-hal yang tidak baik, yang mengganggu kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Biarlah dengan hati yang bersih, suci, kami datang menghadap Tuhan. Damai sejahtera-Mu Tuhan memenuhi hati kami. Ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kebahagiaan dan rasa syukur yang meluap-luap di dalam hati kami. Biarlah segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan yang duduk di tempat yang maha tinggi. Dan biarlah kami anak-anak Tuhan yang datang bersimpu di dekat kaki salib, boleh datang dengan keberanian memohon berkat Tuhan. Sambil kami menyiapkan hati untuk mendengarkan sabda Tuhan. Buka pikiran dan hati kami, supaya hati pikiran kami sungguh-sungguh dapat mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan boleh berkuasa di dalam hati kami, menguasai hidup kami, sehingga hidup kami boleh menghasilkan buah-buah kasih,
buah-buah roh, baik ucapan, pikiran maupun tindakan. Sehingga hidup kami sungguh menyenangkan hati Tuhan. Berkata-katalah kepada kami ya Tuhan, biarlah Roh Kudus yang terus akan membisikkan suara dan kehendak-Mu di dalam telinga hati kami. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Bacaan yang pertama terambil dari Yesaya 58 ayat 9b sampai 14. Yesaya 58 ayat 9b sampai 14. Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah, apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering dan akan membarui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Engkau akan disebutkan yang memperbaiki tembok yang tembus, yang membetulkan jalan supaya tempat itu dapat dihuni. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, apabila engkau menyebutkan hari Sabat, hari kenikmatan, dan hari kudus Tuhan, hari yang mulia, apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu dan dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan, dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub, bapa leluhurmu, sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Demikianlah sabda Tuhan. 103 ayat 1 sampai 8 secara bersautan. Thank you.
Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, bacaan kedua terambil dari Ibrani 12 ayat 18 sampai 29. Ibrani 12 ayat 18 sampai dengan 29. Tanggung jawab yang berat. Sebab kamu tidak datang kepada gunung yang dapat disentuh dan api yang menyala-nyala, kepada kekelaman, kegelapan dan angin badai. Kepada bunyi sangkakala dan bunyi suara yang membuat mereka yang mendengarnya memohon, supaya jangan lagi berbicara kepada mereka. Sebab mereka tidak tahan mendengar perintah ini. Bahkan jika binatang pun yang menyentuh gunung, ia harus dilempari dengan batu. Dan sangat mengerikan pemandangan itu, sehingga Musa berkata, "Aku sangat ketakutan dan sangat gemetar." Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah. Dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di sorga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna, dan kepada Yesus pengantara perjanjian baru, dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman, sebab jikalau mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, apalagi kita, jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari sorga. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang Ia memberikan janji. Satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjukkan kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena Ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya, dengan hormat dan takut. Sebab Allah kita adalah api yang menghauskan. Demikianlah sabda Tuhan. Bersama-sama kita akan mendengarkan Injil Yesus Kristus dari Injil Lukas 13 ayat 10 sampai dengan 17. Injil Lukas 13 ayat 10 sampai dengan 17. Pada suatu kali Yesus sedang mengajar dalam salah satu rumah ibadat pada hari Sabat. Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Ketika Yesus melihat perempuan itu, Ia memanggil dia dan berkata kepadanya, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Lalu Ia meletakkan tangannya atas perempuan itu, dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Allah. Tetapi kepala rumah ibadat gusar karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu Ia berkata kepada orang banyak, "Ada 6 hari untuk bekerja. Karena itu datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan, dan jangan pada hari Sabat." Tetapi Tuhan menjawab dia katanya, "Hai orang-orang munafik, bukanlah setiap orang di antaramu melepaskan lembunya atau keledainya pada hari Sabat dari kandangnya dan membawanya ke tempat minuman? Bukankah perempuan ini yang sudah 18 tahun diikat oleh iblis harus dilepaskan dari ikatannya itu? Karena ia adalah keturunan Abraham." Dan waktu ia berkata demikian,
semua lawannya merasa malu, dan semua orang banyak bersuka cita karena segala perkara mulia yang telah dilakukannya. Demikianlah pembacaan Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Amin. Yang dikasihi Tuhan, bagaimana kabar hari ini? Baik. Luar biasa, diberkati ya Bapak Ibu dan anak-anak. Hari ini kita akan menerima firman Tuhan dengan tema kasih yang terutama. Jemaat yang dikasihi Tuhan, setiap kita adalah pribadi yang baik. Dan sejak dari awal Tuhan kita mau kita itu tetap menjadi orang yang baik. Namun karena dosa dan oleh karena ikatan dosa yang membelenggu, kita pun pernah menjadi seorang yang tidak baik, tidak layak, tidak pantas, bahkan menyandang predikat sebagai anak Tuhan. Kayaknya kita malu. Karena kita pernah menjadi orang yang tidak baik, tidak layak dan tidak pantas. Oleh karena dosa yang manusia perbuat, dan dosa itu seperti hutang yang harus dibayar. Dibayar lunas. Dosa itu hutang. Saudara dan saya dulu adalah orang-orang yang berhutang. Karena dosa kita berhutang. Dan hutang itu harus dibayar lunas. Supaya kita menjadi baik. Supaya kita menjadi layak. Pantas di mata Tuhan. Dulu kita adalah orang-orang yang berhutang. Dan karena hutang itulah sampai kapanpun, hutang itu akan membelenggu kita. Kalau di media sosial, ada orang-orang yang utang, dikejar-kejar sama debt collector. Ditagih sampai kemanapun, kapanpun, ditunggu. Seperti itulah hutang dosa di hadapan Tuhan. Sampai kapanpun hutang itu harus dibayar lunas. Hutang dosa harus dibayar lunas. Bila di dunia ini saja Bapak Ibu, orang utang harus bayar. Benar nggak? Kita bisa mengatakan clean and clear. Masalah itu kalau hutang itu sudah dibayar lunas. Dan bagaimana cara kita membayar itu dengan lunas? Kalau yang namanya hutang ya dibayar. Bukan kok hutang dibayar dengan cara sudah saya hari ini berhenti tidak hutang. Benar nggak Bapak Ibu? Udah saya nggak akan utang lagi. Enggak, utang harus dibayar. Utang harus dibayar. Dibayar lunas. Kita adalah orang-orang yang berhutang. Dengan berhenti, tidak mengulangi lagi, apakah berarti hutang kita lunas? Enggak, Bapak. Enggak. Ada orang-orang yang berpikir, kalau saya sudah jadi orang baik, maka saya sudah membayar hutang dosa saya. Enggak.
Enggak. Tampak baik, enggak cukup. Saya dulu seorang yang pernah bersinah, Pak Pendeta. Sekarang saya sudah tidak lagi bersinah. Enggak cukup. Berhenti, tidak mengulangi lagi, tidak cukup membayar hutang dosa kita. Saya pernah mencuri dan saya sekarang sudah tidak lagi mencuri. Berhenti, tidak cukup membayar hutang dosa kita. Sudahlah Pak, saya minta ampun, saya tidak mengulangi. Hutang harus dibayar sesuai, setimpal, seimbang. Maka menjadi tampak baik bagi dunia itu tidak cukup bagi Tuhan. Karena banyak orang-orang di dunia ini yang bisa berperilaku tampaknya baik. Saya tidak berbuat dosa, saya tidak berzina, saya tidak mencuri, saya tidak membunuh, bahkan saya memberi persembahan untuk Tuhan. Bagi Tuhan itu tidak cukup. Tampak baik, tidak cukup. Dosa itu masih melekat. Harus dibayar lunas. Dan satu saat kelak, hutang dosa itu akan diperhitungkan. Dosa itu akan diperhitungkan. Bila saja kita memakai analogi, hutang dosa itu seperti neraca atau timbangan. Ya, Bapak Ibu. Pirsa nggih analogi ini ya. Bila kelak kita tiada, lalu ada neraca, ada timbangan yang akan mengukur berat baik kita, berat dosa kita. Wah. Saya membayangkan Bapak Ibu dengan analogi ini. Menjadi baik, apakah cukup beramal baik sebanyak-banyaknya? Mungkin neraca kehidupan kelak bisa membuat kita masuk ke dalam kehidupan yang kekal. Mungkin. Andai saja neraca itu seimbang Bapak Ibu. Waduh. Antara dosa dan amal baik, kalau seimbang. Waduh. Kalau pakai analogi ini maka kita berpikir, lah kalau seimbang terus gimana ya? Padahal sudah memasuki injury time. Wah. Maka perlu adanya extra time. Perpanjangan waktu. Wah, diperpanjang lagi waktunya. Karena masih seimbang Bapak Ibu neracanya. Ternyata dosanya sama baiknya itu ya enggak. Ya sama lah ya gitu ya. Masih seimbang, masih 0-0 gitu ya. Maka sudah memasuki extra time, perpanjangan waktu. Tapi ternyata extra time masih seimbang. Maka perlu adanya adu penalti. Kalau sudah adu penalti, saya dulu penggemar Italia Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu yang pernah suka lihat sepak bola. Tahun 94 itu kan Piala Dunia di Amerika ya. Saya itu jagoin Italia. Tapi saya harus menyesal, sedih karena jago saya Italia kalah dari Brasil melalui adu penalti Bapak Ibu. Harusnya Italia itu menang. Tapi gara-gara adu penalti itu kalah. Saya sedih karena jago saya kalah. Nah kalau sudah sampai adu penalti Bapak Ibu. Ya kalau yang menang itu yang baik. Kalau yang menang yang buruk, menyesallah kita gitu ya. Menangislah kita. Ternyata hutang dosa kita masih diperhitungkan.
Sehingga kita tidak layak dan tidak pantas masuk ke dalam kehidupan yang kekal. Hutang dosa harus dibayar lunas. Saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan Injil hari ini saya hanya akan mengutip sedikit, mengulas sedikit dari kalimat Tuhan Yesus. Hai ibu, penyakitmu telah sembuh. Itu terjemahan baru versi pertama. Lalu terjemahan baru sekarang ini menggunakan sebuah kalimat yang lebih jelas. Hai ibu, engkau telah bebas dari penyakitmu. Kata bebas dipakai untuk menggantikan kata sembuh. Bebas berarti lepas dari belenggu, lepas dari ikatan. Hingga orang itu bisa mengalami kemerdekaan, kebebasan yang hakiki sebagai insan manusia yang berharga, yang layak di mata Tuhan. Ia telah dibebaskan, ia telah dimerdekakan dari belenggu dan ikatan dosa. Hidupnya sembuh, bukan sekedar sembuh, ia menjadi pribadi yang layak, yang berharga di mata Tuhan dan di mata sesamanya. Pemulihan hidup. Penggunaan kata yang dipakai Tuhan Yesus dalam ayat 15 memang menunjuk pada sebuah peraturan yang dibuat oleh orang-orang Farisi kala itu. Pada hari Sabat seseorang tidak boleh melakukan sesuatu, bahkan untuk berbuat baik. Namun Tuhan Yesus mengkritik karena peraturan itu menjadi membebani. Seharusnya hari Sabat untuk memuliakan Tuhan. Hari Sabat nama Tuhan dipermuliakan. Artinya ada kasih, ada kebaikan yang harus dinyatakan. Justru hari Sabat digunakan untuk cara yang tidak baik. Membelenggu, membuat seseorang masih hidup dalam dosa. Bahkan Tuhan Yesus mengkritik mereka kepada hewan-hewan peliharaan mereka. Untuk sekedar minum, mereka lepaskan ikatan itu, lalu mereka bawa ke tempat minuman. Mereka memiliki peri kehewanan, tetapi tidak memiliki peri kemanusiaan. Sesama manusia seharusnya mereka bisa berbuat baik dan kasih. Kehewan saja, ya tahu Bapak Ibu. Siapa Bapak Ibu, ibu-ibu terutama, kalau suaminya pulang disambut, kadang ada loh Bapak Ibu orang itu istri sama hewannya, ya hewan peliharaan yang disayangi. Kalau pas pulang, ada loh Bapak Ibu, ini nyata real. Ada seorang ibu menyebut hewannya itu dengan anak mami gitu ya. Ih mana anak mami, gitu ya. Ih sayang gitu ya. Waktu pulang, ih anak mami. Suami pulang, bodoh amat. Sama hewan, iya anak mami mana, yuk sayang gitu ya. Sama suami, bodoh amat. Suami pulang nggak disambut, suami pulang nggak disayang. Mana suamiku yang tercinta gitu ya. Mana suamiku yang habis pulang kerja capek ya Pak. Aduh. Hati suami siapa yang akan senang? Nggak senang kalau dibegitukan ya. Ya nggak Bapak-Bapak?
Iya, ya. Seneng ya kalau kita itu punya istri gini ya. Dan pulang kantor, mana papi, seneng banget gitu ya. Sama hewan bisa seperti itu. Tapi sama suami gak bisa seperti itu. Lucu ya Bapak Ibu. Ada orang yang pri kehewanan tapi tidak pri kemanusiaan gitu ya. Ada orang yang cinta hewan tapi mau menyakiti orang lain. Lucu. Ada orang yang sayang sama binatang tapi tidak bisa sayang sama anak, tidak sayang sama istri, tidak sayang sama suami. Lucu. Punya pri kehewanan tapi tidak punya pri kemanusiaan. Itu aneh, itu lucu. Ya biarlah gitu ya Bapak Ibu. Dan Tuhan Yesus mengkritik mereka. Karena cara berpikir, bertindak mereka salah. Dalam memahami hukum Tuhan. Hukum hari Sabat adalah hari di mana manusia dilepaskan, dibebaskan. Mengalami kasih dan pengampunan Tuhan. Hidup merdeka, hidup lepas dari dosa. Orang bisa hidup saling mengasihi dan mencintai. Itulah esensinya. Pak boleh nggak hari Minggu bakti sosial? Ya boleh. Itu kan memuliakan Tuhan. Pak saya mau bantu tetangga saya karena ada kematian. Itu baik. Itu kasih. Gak apa-apa. Di mana ada kasih ada kebaikan. Justru hari Sabat kita mempermuliakan nama Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus telah membebaskan ikatan dosa yang 18 tahun membelenggu perempuan itu. Sekarang perempuan itu menjadi layak, berharga kembali di mata Tuhan dan di mata sesama. Pemulihan dan kasih itu sempurna. Dan kasih itu sempurna. Membebaskan, melepaskan ikatan dosa. Dan Tuhan telah membebaskan kita dari hutang dosa kita melalui karya salibnya yang agung. Hutang-hutang dosa kita dibayar lunas oleh Tuhan di atas kayu salib. Neraca dosa kita yang seharusnya jauh lebih besar membebani hidup kita sehingga kita tidak layak, tidak pantas menghadap dalam tata kudus Tuhan. Dosa itu dibayar lunas. Neraca kita tinggal kebaikan dan kasih. Tidak ada lagi dosa yang membelenggu. Tidak ada lagi dosa yang membebani. Kita menjadi pribadi yang kosong, yang bersih. Hati yang kosong, hati yang bersih adalah hati yang suci. Maka seseorang yang memiliki hati yang suci, maka daripadanya akan melahirkan kebaikan dan kasih. Oleh karena hutang dosa kita telah dibayar lunas, kita berani menghadap tata kudus. Karena kasihnya itu betul besar. Dosa kita telah dibayar lunas. Itu karena kasih Tuhan. Kasih Tuhan itu besar, Bapak. Dalam sebuah lagu pujian, saya sungguh menikmati pujian ini. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya.
ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Kasih Tuhan itu besar. Dia bayar lunas dosa kita supaya kita hidup dalam kebaikan dan kasih Tuhan. Bila saat ini Tuhan telah bayar lunas hutang dosa kita, itu karena Tuhan mengasihi saudara dan saya dan selalu memberi kesempatan kepada kita untuk bisa berbuat kebaikan dan kasih kepada siapapun seperti Ia telah mengasihi kita. Tidak cukup Anda berkata, saya orang baik karena saya tidak mencuri, tidak berzinah, dan tidak berbuat dosa. Itu tidak cukup. Ingat sebuah kisah saat seorang kusta Tuhan sembuhkan. Tuhan berkata, pergilah dan tunjukkanlah. Perintah Tuhan supaya kita pergi dan menunjukkan bahwa kita benar-benar orang yang baik, benar-benar orang yang punya kasih. Orang-orang Kristen yang berintegritas, yang bisa dipercaya. Ora mung jarkoni, iso ujar, ora iso nglakoni. Ora kaya gajah diblang, koni iso khotbah ning ora tau nglakoni. Pergilah dan tunjukkanlah. Pergilah, perlihatkan bahwa kita sungguh orang baik, orang yang penuh kasih. Lalu ketika sebuah kisah seorang yang sedang bermusuhan dengan saudaranya dan ia datang membawa persembahan di bait Allah, Tuhan Yesus berkata, pulanglah dan berdamailah dengan saudaramu. Baik itu bukan menurut kita, tapi menurut orang lain. Kalau kita bisa berdamai, hidup baik dengan orang lain, maka apa yang kita perbuat maka akan menyenangkan hati. Ada kisah yang menarik bahwa hutang dosa kita sudah dibayar lunas oleh Tuhan, maka apa yang harus kita lakukan? Ingat kisah Zakius yang bertobat. Apa cukup Zakius berkata, Tuhan, saya tidak akan mengulangi lagi. Tidak cukup baginya. Ia bukan sekedar bertobat, namun ia berterima kasih kepada Yesus. Rasa terima kasih atas pengampunannya ia nyatakan dengan ia memberikan kasih itu kepada semua orang. Dan bahkan kitab suci menuliskan apa yang telah ia pernah perbuat. Perbuatan curang kepada orang lain. Ia berkata,
Bila ada orang yang telah kucurangi, maka aku akan kembalikan itu berlipat kali. Artinya apa? Pertobatan adalah tindakan. Mewujudkan, menyatakan sesuatu dengan cara yang konkret. Benar-benar kita itu punya integritas. Iso dipercaya. Gak cuma omdo. Kristennya ngeristeni banget. Karena apa? Ada tindakan, perbuatan baik dan kasih diberikan kepada semua orang. Karena Zakius telah merasa hutang dosanya telah dibayar lunas oleh Yesus. Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, orang yang sudah mengalami pengampunan, dalam hatinya ada kebaikan dan kasih. Di dalam hati yang bersih dan yang suci. Tidak ada pohon buruk menghasilkan buah yang baik, atau pohon yang baik menghasilkan buah yang buruk. Pohon yang baik akan menghasilkan buah yang baik. Dari hati yang penuh kebaikan dan kasih akan lahir ucapan dan tindakan yang punya otoritas dan integritas ilahi. Ucapan adalah doa. Orang Kristen yang hatinya sudah bersih, ucapan itu adalah doa. Maka orang Kristen tidak asal berucap. Ucapan itu adalah doa. Dan saya mengalaminya. Saya mengalaminya hari ini. Waktu saya kecil, saya itu kayak Vino ya. Pipinya tembem. Pipinya tembem, gemuk. Banyak orang yang gemes dengan saya. Waktu kecil, kalau sudah gede ya nggak ada Bapak. Bentar istri saya cemburu. Waktu kecil banyak orang yang gemes sama saya. Maka banyak orang yang selalu pegang pipi saya. Dung ding dang ding dung, mana muka jeleknya? Dung ding dang ding dung, mana muka jeleknya? Gitu. Ingat Bapak Ibu, ucapan adalah doa. Dan itu menyakitkan. Mana muka jeleknya? Itu menyakitkan. Mana muka jeleknya gitu ya. Tung ting tang ting tung. Ucapan adalah doa. Maka orang Kristen berucap itu tidak asal ucap. Ucapan itu adalah doa. Ucapan adalah iman. Bila kita mengatakan kepada seseorang diberkati, maka orang itu akan diberkati. Bila kita merucap, anakku diberkati, hidupmu sukses, maka ucapan adalah doa. Kelak anak kita akan menjadi sukses dan diberkati. Kalau kita berucap, suamiku, kekasihku, maka ucapan itu menjadi doa. Kita akan menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang baik dan diberkati. Maka ucapan adalah doa. Sedangkan tindakan dan aksi adalah sebuah harapan. Tanpa tindakan, semua menjadi omong kosong. Dengan tindakan dan aksi, harapan itu akan nyata. Dari iman dan pengharapan dan kasihlah yang terutama. Dan kasih itu yang paling besar. Amin. Kita hening sejenak. Bersama-sama dengan jemaat di seluruh jagat ini, bersama dengan orang-orang percaya di segala abad dan zaman,
marilah kita memperbaharui iman percaya kita dengan kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Ku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bersyafaat kita berdoa. Segala puji syukur, hormat dan kemuliaan bagi Engkau Allah yang penuh kasih. Hutang dosa telah Engkau bayar lunas, dan kini kami hidup dalam kebaikan dan cinta kasih Tuhan yang besar. Takkan pernah kami takut dan khawatir menghadapi kehidupan ini. Kasih-Mu yang akan menyertai setiap langkah kami anak-anak-Mu. Engkau yang akan jaga, pelihara hidup kami. Selai rambut tidak akan Kau izinkan jatuh. Demikian pula hidup kami. Engkau tidak akan membiarkan kami terlepas, terjatuh, terbelenggu. Engkau yang akan membebaskan kami, menyembuhkan kami, sehingga hidup kami adalah hidup yang kami jalani di dalam kebaikan dan cinta kasih. Biarlah melalui karya perbuatan kami, nama-Mu dipermuliakan Tuhan. Bagi setiap kami selaku orang tua, anak-anak, sebagai ayah, ibu, dan anak-anak, menjadi keluarga yang sungguh dilihat, dirasakan oleh semua orang. Jadi keluarga yang baik, keluarga yang diberkati, keluarga yang takut akan Tuhan. Demikian pula dalam persekutuan kudus kami. Buatlah kami sebagai pribadi-pribadi yang baik, yang mempunyai empati, simpati, mau melayani dan mengasihi Tuhan dalam karya pelayanan bersama sebagai tubuh Kristus. Berkati setiap kami Tuhan. Bimbing, sertai langkah kami, supaya kami menjadi jemaat yang kudus, jemaat yang memuliakan Tuhan. Bersama-sama melayani bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan kami percaya apapun yang kami rencanakan, Tuhan akan jadikan semuanya berhasil. Kami juga berdoa selaku warga negara masyarakat, di tengah ulang tahun kemerdekaan bangsa kami yang ke-80, biarlah kami terpanggil untuk mengisi kemerdekaan ini sebagai pribadi-pribadi yang bertanggung jawab, yang jujur, yang berintegritas di dalam kami menunaikan tugas tanggung jawab pekerjaan. Apapun amanah yang kami terima, kami lakukan itu dengan setia dan kasih. Dan biarlah melalui karya pekerjaan pelayanan kami di tengah masyarakat, di tengah bangsa ini, nama-Mu dipermuliakan Tuhan. Dan harapan kami bagi bangsa kami makin maju, damai dan sejahtera. Engkau yang akan membuat semuanya itu berhasil. Untuk para pemimpin bangsa kami, biarlah mereka tetap menjadi pemimpin yang solid. Satu, menyadari tanggung jawab besar ada di pundak mereka untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik, jauh dari dosa korupsi, nepotisme, kepentingan golongan partai dan lain sebagainya.
luruskan jalan pemimpin kami, sehingga melalui mereka lah bangsa ini boleh menjadi bangsa yang damai, bangsa yang satu. Mari Tuhan, kami serahkan kemerdekaan bangsa kami yang ke-8 yang telah kami rayakan. Boleh kami rayakan kehidupan kami. Ada sukacita, ada kebebasan, kemerdekaan. Supaya kami mengisi kehidupan ini dengan perilaku, tindakan, ucapan yang baik, yang jujur, yang berkenan di hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa secara khusus untuk anak cucu kami. Mereka yang sekolah dari tingkat bawah sampai dengan pendidikan tinggi. Berkati, berikan mereka kepandaian, ketekunan, takut akan Tuhan, dan hormat kepada orang tua, supaya hidup mereka, masa depan mereka indah di dalam Tuhan. Apapun yang mereka perlukan, Tuhan akan cukupkan. Kami serahkan orang tua kami yang jompo, yang lemah, yang rapuh. Tuhan hadir untuk mereka. Beri kekuatan dan kesehatan untuk mereka. Kami berdoa untuk saudara kami, Bapak Imam Putih Wibowo. Tuhan pulihkan saudara kami dari sakit penyakitnya. Tuhan jaga hidupnya supaya ia dapat melakukan sesuatu yang baik demi untuk kehidupannya yang lebih baik. Kami serahkan Tuhan syafaat kami hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bagaimana telah diwartakan pada jemaat, dalam ibadah ini akan dilayankan sakramen perjamuan. Sakramen perjamuan adalah sarana untuk memelihara iman yang pelaksanaannya didasarkan atas perintah Tuhan Yesus Kristus. Menjelang Tuhan Yesus Kristus disalib, ia mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada para muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian, yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Sakramen perjamuan mengingatkan orang-orang percaya kepada penyaliban, kematian, dan kebangkitan Kristus, kedudukan orang percaya sebagai anggota keluarga Allah, dan kesempurnaan keselamatan yang dijanjikan oleh Allah. Adapun yang diperkenankan mengambil bagian dalam sakramen perjamuan adalah setiap orang yang sudah dibaptis, termasuk anak-anak yang dipersiapkan dengan seksama oleh gereja untuk menyambut rahmat Allah yang berlaku untuk seluruh keluarga. Sebab anak-anak juga memiliki tempat dalam perjanjian keselamatan. Sebelum kita menghadap meja perjamuan, marilah kita siapkan hati kita dengan doa. Kita berdoa. Bapa, kami serahkan sakramen perjamuan yang akan kami terima. Bila tubuh dan darah-Mu sungguh menyatu di dalam kehidupan kami, memperbarui hidup kami, menyegarkan, menguatkan iman kami, sehingga kami boleh menjalani kehidupan ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati sakramen perjamuan ini. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum menerima sakramen perjamuan ini, marilah kita menguji diri dengan bertanya sebagai berikut. Apakah kita berada dalam kondisi tidak selamat, tetapi oleh anugerah Allah kita diselamatkan melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus? Apakah kita bersedia dan sungguh-sungguh menjalani hidup baru di dalam kuasa Roh Kudus? Apakah kita bersedia menjalani hidup dengan penuh syukur dalam persekutuan sebagai keluarga Allah? Hitung jemaat 33. Supaya ku di Golgota
Ya Bapa, berkatilah roti dan anggur perjamuan ini. Amin. Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah tubuh Kristus. Terimalah. Roti yang telah dipecah-pecahkan adalah tanda persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Terimalah dan makanlah dengan mengingat dan percaya bahwa tubuh Kristus telah dikorbankan sebagai tebusan yang sempurna untuk pengampunan dosa. Adakah jemaat yang belum terlayani roti perjamuan? Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah tanda persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Terimalah dan makanlah sambil ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah dikorbankan sebagai tebusan yang sempurna untuk pengampunan dosa. Marilah jemaat yang dikasihi Tuhan, bersama-sama kita angkat sakramen tubuh Kristus, dan marilah bersama-sama kita terima roti perjamuan ini dengan mengucap di dalam hati kita, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Makanlah. Hitung jemaat 35 kita pujikan. Dengan darah Kristus. Terimalah. Dan minumlah. Sambil ingat dan percayalah, Tuhan kita Yesus Kristus telah ditumpahkan sebagai tebusan yang sempurna untuk pengampunan dosa. Anggur dalam cawan adalah tanda persekutuan kita dengan darah Kristus. Terimalah dan minumlah sambil ingat dan percayalah bahwa darah Kristus telah ditumpahkan sebagai tebusan yang sempurna
untuk pengampunan dosa. Adakah jemaat yang belum terlayani anggur perjamuan? Anggur dalam cawan ini adalah tanda persekutuan kita dengan darah Kristus. Terimalah dan minumlah sambil ingat dan percaya bahwa darah Kristus telah ditumpahkan sebagai tebusan yang sempurna untuk pengampunan dosa. Marilah jemaat yang dikasihi Tuhan, kita angkat cawan perjamuan kita. Anggur dalam cawan ini adalah tanda persekutuan kita dengan darah Kristus. Marilah bersama-sama kita menerima sakramen darah Kristus. Dan marilah bersama kita meminumnya dan mengucap di dalam hati. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Minumlah. Marilah jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur dan memuliakan Tuhan dan dengan mengucap di dalam hati kita demikian. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita, tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Oleh karena itu, aku senantiasa memberitakan kemuliaan Tuhan sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Kita diberi waktu dan kesempatan untuk menyatakan rasa syukur kita dalam bentuk persembahan. Saudara-saudara, ibadah yang sejati dan yang berkenan kepada Tuhan adalah mengasihi sesama kita. Mari kita jadikan hidup kita menjadi persembahan yang harum bagi Tuhan. Lakukanlah itu semua dengan tulus dan ikhlas, sebagaimana firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab 1 Tawarikh 29 ayat yang ke-17a. Aku tahu ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Kita pujikan nyanyian pujian dari pelengkap kidung jemaat 264, apalah arti ibadahmu.
Mari kita bersama satukan hati mempersembahkan kehadirat Tuhan. Tuhan Bapa Surgawi, terpujilah namamu Tuhan untuk selama-lamanya. Puji syukur dan terima kasih Engkau telah memberikan waktu dan kesempatan kepada kami kali ini untuk mengumpulkan persembahan. Tuhan, ini adalah merupakan wujud syukur kami atas segala berkat dan pemeliharaan-Mu atas hidup serta kehidupan kami. Tuhan, kiranya Engkau berkenan terima dan sucikanlah persembahan kami ini, jadikanlah sarana kemuliaan nama-Mu melalui jemaat-Mu di GKJ Menara Kasih Seruang khususnya. Tuhan, kami juga berdoa untuk para pengelola persembahan ini, kiranya Engkau berkati, sehingga semuanya boleh diterapkan sesuai dengan keperluan untuk kemuliaan nama-Mu. Apabila sebentar lagi kami akan undur dari tempat ini, Tuhan, perkenankan kiranya Engkau lindungi, Engkau berkati kami, hantarkan kami sampai ke tempat tinggal kami masing-masing dengan selamat. Tuhan, tidak lupa kami juga mohon ampun apabila kiranya di dalam kami mempersembahkan ada dosa yang kami perbuat. Mampukan kami untuk mempersembahkan lebih baik lagi di masa-masa yang akan datang. Hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, persembahan kini kami aturkan. Amin. Tuhan telah memberikan kemerdekaan kepada bangsa kita untuk menanggapi kasih Allah yang besar. Mari kita isi kemerdekaan itu untuk mewartakan cinta kasih kepada sesama di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita rayakan dengan nyanyian Hidup Ini Adalah Kesempatan. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara.
Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Kami, Tuhan telah memberkati kami sehingga kami boleh melaksanakan ibadah pada pagi hari ini, dan Tuhan melayakkan kami untuk ikut dalam perjamuan Tuhan. Mampukan kami untuk dapat melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari, dan perjamuan kudus akan memperbarui iman kami dan menguatkan iman kami. Tuhan, apabila ada dosa dan kesalahan kami dalam melaksanakan ibadah pada pagi hari ini, kami mohon Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan meninggalkan tempat ini untuk pulang ke rumah masing-masing. Mohon Tuhan berkati kami satu persatu, Tuhan lindungi, sehingga kami boleh sampai di rumah dengan selamat, berkumpul dengan keluarga dalam damai dan sejahtera. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.